Pengalaman adalah guru yang paling bijak yang menorehkan petuah sejarah tentang hal yang tidak benar agar tidak diulangi kembali dalam perjalanan bangsa ini. Kita pernah mengalami peristiwa yang menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat saat agama ditarik-tarik masuk ke wilayah politik, dijadikan justifikasi untuk menghakimi kelompok yang berbeda pilihan dan menjadikan dalil-dalil agama untuk menghukumi salah benar pilihan masyarakat. Pilkada Jakarta, Pemilu Presiden 2014, Pemilu Presiden 2019, politisasi agama begitu kentara yang membuat masyarakat terpecah yang rekonsiliasinya belum juga selesai sampai hari ini. Luka kebinekaan susah sekali terobati. Itulah kurang lebih yang dimaksudkan oleh Gus Yakut Khalil Qomas, Sang Menteri Agama Republik Indonesia, saat menyatakan agar publik tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Lalu mengapa PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, partai di mana Gus Yakut juga bernaung di dalamnya, meradang dan meminta Gus Yakut mencabut pernyataannya itu? Gus Yakut Khalil Qomas, Gus Menteri Agama, kini menjadi buah pembicaraan. Gara-garanya pada acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Solo akhir September lalu, Gus Yakut melontarkan pernyataan bahwa menjelang ajang Pilpres 2024 hendaknya masyarakat tidak memilih pemimpin berdasarkan fisiknya yang rupawan dan pandai berbicara, tapi menggunakan agama sebagai alat politik. Masyarakat harus cerdas dengan memperhatikan rekam jejak calon pemimpin. Jangan pertaruhkan negeri ini kepada orang yang tidak memiliki perhatian kepada kita semua. Cek track recordnya. Begitu tandas Gus Yakut. Sebetulnya pernyataan dan himbauan Gus Yakut itu tidak ada yang aneh. Wajar saja seorang menteri agama mengingatkan masyarakat untuk cerdas dalam beragama dan berpolitik dengan tidak memanfaatkan agama untuk alat politik merebut kekuasaan. Norma objektif ini sudah semestinya tidak hanya disuarakan oleh Gus Yakut saja, tapi juga oleh semua tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menjaga agama dari tarikan politik praktis. Tentu saja norma objektif ini tidak berlaku pada agama Islam saja, tapi juga untuk semua agama dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat. Harmoni sosial di tahun politik tidak boleh dicederai oleh nafsu kekuasaan yang menunggangi agama demi tujuan jangka pendek. Sebagai Menteri Agama yang kementeriannya sedang aktif melakukan program penguatan moderasi beragama, maka pernyataan Gus Yakut merupakan bagian untuk tetap menjaga publik dalam ruang moderasinya dalam beragama. Walaupun berhadapan dengan peristiwa-peristiwa politik jelang pemilu 2024. Kita semua tahu ya, moderasi beragama itu memang program yang digadang-gadang oleh Gus Yakut sejak pertama dilantik sebagai Menteri Agama. Program moderasi beragama sendiri sebetulnya telah dicanangkan dari tahun 2016 oleh Menteri Agama sebelumnya, Pak Menteri Lukman Hakim Saifuddin. Kemudian diperkuat dan disepakati menjadi salah satu kebijakan negara di era Gus Yakut sekarang ini. Tujuan moderasi beragama ini adalah untuk menciptakan tata kehidupan beragama dan bernegara yang harmonis, rukun, damai, dan toleran, baik antar agama maupun sesama internal umat beragama. Sampai di sini paham ya? Lalu kenapa kemudian tiba-tiba salah satu politisi PKB bereaksi keras atas pernyataan Gus Yakut itu dan menganggap pernyataan Gus Yakut bisa menimbulkan spekulasi publik. Bahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut pernyataan Gus Yakut sebagai ungkapan buzzer.
Beberapa politisi PKB juga meminta dilakukan pendisiplinan atas tindakan Gus Yakut karena Gus Yakut masih merupakan kader PKB. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pilihan PKB yang merapat ke koalisi perubahan dan menjadikan Caimin sebagai cawapres berpasangan dengan Anies Baswedan. Pernyataan Gus Yakut secara tidak langsung dianggap menyerang profil Anies Baswedan sebagai capres yang didukung oleh PKB, Partai Nasdem dan PKS. Menyerang Anies sama artinya menyerang PKB. Dan hal itu boleh jadi bagi beberapa petinggi PKB dianggap sebagai tindakan indisipliner. Di tubuh PKB sebetulnya tidak semua kader-kadernya satu suara atas keputusan ketua umumnya, Caimin, yang tiba-tiba menyeberang jalan lalu berkoalisi menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Basis konstituen PKB yang berasal dari kelompok Islam tradisional seringkali berhadapan secara diametral dengan kelompok Islam konservatif perkotaan yang kini menjadi pendukung utama Anies Baswedan. Bagi kader-kader PKB di bawah, tidak mudah untuk mempertemukan ideologi dalam perjuangan bersama untuk mengkampanyekan Anies Muhaimin di masyarakat akar rumput. Apalagi kader-kader PKB itu harus tetap menjaga basis pemilih PKB agar suara mereka kontestasi pemilu legislatif tidak tergerus. Saya pernah mengingatkan dalam video saya sebelumnya bahwa koalisi pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sama sekali tidak menguntungkan secara elektoral kepartaian, baik untuk Partai Nasdem maupun PKB. Koalisi pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dinilai sama sekali tidak menguntungkan secara elektoral kepartaian, baik untuk Partai Nasdem maupun PKB. Pasangan Anies Muhaimin tidak memberikan sumbangsi signifikan terhadap tingkat elektabilitas kedua partai pengusungnya. Justru yang mendapatkan limpahan berkah adalah PKS. Walaupun menjadi partai terakhir yang menyatakan mendukung pasangan Anies Muhaimin, justru diramalkan mendapatkan limpahan suara yang signifikan karena mendukung Anies Baswedan. Secara lengkap Anda bisa menonton video saya itu di playlist channel Main TV ini dengan judul Koalisi Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menguntungkan PKS. Atau bisa langsung klik di link yang tersedia di deskripsi tayangan ini. Dan terbukti hasil survei indikator politik yang baru-baru saja dipublish ternyata menyebutkan di Jawa Timur, suara PKB mengalami degradasi secara signifikan. Sementara, walaupun tidak terlampau melesat, elektabilitas PKS mengalami kenaikan. Persis seperti apa yang pernah saya sampaikan, koalisi Anies dan Caimin hanya akan menguntungkan PKS secara elektoral. Nah, kembali ke Gus Yakut ya. Sikap elit PKB yang reaksioner atas pernyataan Gus Yakut menunjukkan bahwa di dalam PKB tidak sedang baik-baik saja. Basis suara yang tergerus, kader PKB yang tidak sepenuh hati mendukung pasangan Anies Caimin, serta elektabilitas yang terus mengalami penurunan menjadi kepanikan tersendiri di tubuh PKB. Sebetulnya secara alami PKB adalah NU dan NU adalah PKB. Ini adalah logika sejarah yang sulit dibantah. Tetapi sejak pernyataan Ketua Umum PBNU, Kiai Yahya Khalil Stakuf yang menarik jarak dengan semua partai politik dan membebaskan warga NU untuk memilih partai politik sesuai aspirasinya sendiri-sendiri menjadi hantaman badai bagi PKB. Sehingga kesan yang mengemuka PKB tidak akur dengan PBNU yang justru menjadi denyutan keprihatinan warga Nahdliyin di bawah. PKB sebetulnya memiliki kader-kader bagus dan cemerlang. Kita bisa menyebut ada Kiai Maman Imanul Haq, ada Gus Yusuf Khudori, dan juga tentu saja Gus Yakut. Mereka membawa keseimbangan dalam partai.
yang mampu berdiri di tengah antara kutub Gus Durian dan loyalis Caimin. Banyak putra kiai dan Gus Muda yang berjuang di lapangan untuk menjaga basis suara NU yang mencintai PKB agar tidak dicuri oleh kekuatan politik lain. Bagaimanapun kita berharap PKB kembali kepada khitohnya, menjadi kekuatan politik berpaham agama Islam, memberi tempat terhormat kepada tokoh agama, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, berpegang teguh pada tradisi santri, memiliki kesadaran pluralisme yang tinggi, terbuka dan inklusif. Dan saya yakin Gus Yakut siap menjadi panglima khitoh PKB itu. Inilah asa saya, asa Ayah NH.